ironis. Apa? MA suatu benteng terakhir kita. Mahkamah Agung. Itu kena kasus suap. Itu gimana itu? Aduh. Di MA aja, hukum udah dijual beli. Gimana tuh guys? Apalagi yang bawa-bawanya. Makanya ini yang Rasa. hukum mempunyai 3 tujuan. Apa itu? Rasa keadilan, Keadilan, kepastian, kepastian. manfaat. Oke. Kadang bergesekan mana yang harus kita prioritaskan. Kayaknya orang banyak di manfaat deh. Manfaatnya dapat uang. Oh. Ya. Nah, hasil dalam ini tidak ada kepastian. Tidak ada kepastian. Tidak ada kepastian. Negara ini tidak ada kepastian. Tidak ada kepastian. Makanya makin ngeri ya. Makin ngeri ya. Dengan disah berbentuk makar atau enggak. Sebenarnya dihukum juga perlu. Tapi ada nggak? Berarti satu kekurangan dong. Berarti ada pesan dong nanti yang perlu disampaikan. Silakan nih ditulis di kolom komentar nih kan. Tuh. Baik atau tidak Badan Intelijen Hukum diadakan di Indonesia. Ya, tuh pertanyaan ayo, tuh. siapa yang pro, siapa yang kontra? Apa? Sebutkan alasannya kan gitu. Iya, benar. Setiap detik punya cerita dalam hidup. Selamat datang di Story Detik 88. Baik teman-teman, pada saat ini kita hadir dalam podcast talk show perdana di Story Detik 88 dengan tema apakah hukum boleh diperjualbelikan. Sebelumnya perkenalkan diri, nama gua Calvin Saputra Zibua atau biasa dipanggil dengan Z. Saat ini sebagai host dalam podcast talk show pada saat ini. Dan saat ini kita dihadiri oleh special guest kita yaitu Bang Agus Suhendra. Oke, terima kasih sebelumnya Bang udah mau hadir pada podcast perdana di Story Detik 88. Boleh dong sedikit perkenalkan diri lagi, jelaskan sedikit biografi Abang agar biar lebih dikenal oleh teman-teman di luar sana. Ya, alhamdulillah, wa syukurillah. Terima kasih sama Bung J Ya. yang telah mengundang saya. Ini suatu kehormatan luar biasa ini. Nah, Waduh, nongkrong, ngopi, gitu Iya. kan, ngomongin hukum, Iya. ngomongin negara. Ini Iya. baru. Oke, nama tadi sudah disebutkan. Alhamdulillah saya masih aktif juga ya di LBH. LBH. Aktivis di LSM saya aktif juga. Kebetulan Iya. saya aktif juga di Untara tuh. Oh, di Untara. Di Untara. Universitas Kebetulan ngambil- Tangerang Raya ya. Ya, kebetulan ngambil hukum juga. Oke, hukum. Tema yang luar biasa ya. Oke, menurut J, ini saya kembalikan dulu sebelum saya jawab semua pertanyaan ya. Oke. Apa yang terlintas oleh J tentang hukum? Oke, menarik nih teman-teman. Dan nanya lagi kan? Iya. Ini Mbak, Oh, ini bukan baru- hostnya yang ditanya, ini malah spesial guest yang nanyain Iya. hostnya. Oke. Oke, berarti untuk perkenalan dirinya dulu mungkin udah cukup lah Bang Ya. ya. Nama Abang sebagai Agus Suhendra dan juga sebagai aktif di Universitas Tangerang Raya Ya. dan juga aktif di LBH ya. Oke. Berbicara tentang hukum itu kalau orang awam biasanya mungkin kayak saya Iya. kayak gua pribadi nih Iya. Bang, ya. Berbicara tentang hukum itu biasanya tentang kayak ya berbicara tentang aturan-aturan, baik itu tentang sanksi biasanya kayak hakim dan segalanya. Yang paling kayak kita hukum yang kita tahu dari orang awam seperti itu. Dan kembali karena di sini adalah special guest-nya yaitu lu. Gue mau tanya nih Bang, Iya.
apa sih itu hukum sebelum kita masuk jauh ke lebih dalam tentang eh, menyangkut dengan tema kita, karena kita harus tahu dulu dong. Kalau saya tadi gue secara pribadi hanya tahu seperti ini, pasti lu yang lebih mendalami terkait hukum. Apa sih itu hukum? Ya. Menarik ya Bung J. Kalau kita bicara hukum itu luas ya. Ya. Itu ibarat kita bicara lautan. Lautan. Ya, ibarat kita bicara hutan. Jadi Hutan. apa sih di dalam laut itu gitu kan? Di dalam Iya. hutan itu kan? Iya. Kita harus sebutkan tuh. Tapi garis besarnya kenyataan yang ada di masyarakat, Ya. hukum itu terlintas dengan pikiran kita. Pasti yang kita tahu itu instansi seperti kepolisian, Polisian, peradilan. peradilan, Sebenarnya hukum itu kan suatu produk. produk. Oke, menarik nih Menarik ya produk ya. Maka boleh diperjualbelikan nantinya. Aduh, langsung menjurus saja nih ya. Oke, ini yang bakal insya Allah kita ada produk terbaru. Kita anggap produk terbaru lah. Nanti insya Allah bakal diresmikan nih di bulan Desember tentang RKUHP. Ini kan sangat polemik banget kan. Ya, produk ya. Aduh, luar biasa kontroversinya. Tapi kalau kita melihat dari produk kita itu, KUHP itu udah sangat lama sekali. Ya. Ya dianggapnya waduh luar biasa lah. Oke, berarti kita ngambil contoh produknya KUHP. KUHP Oke, bisa. oke. Nah, kita merujuk sebentar sebelum saya jelaskan RUU KUHP. Nah, saya jawab dulu tuh. Hukum bisa diperjualbelikan, sebenarnya menarik, tapi hukum tidak bisa diperjualbelikan. Hukum tidak bisa diperjualbelikan. Kenapa ada istilah atau yang viral saat-saat ini, hukum bisa diperjualbelikan? Ya. Itu dia tadi. Saya bilang hukum itu kita seperti membahas lautan. Luas. Nah, atau hutan. Dalam hutan itu kan ada yang namanya hewan buas. Hewan buas. Ini nih. Jadi kita harus hati-hati di sini. Sebenarnya muncullah pertanyaan, efektif atau tidak efektif? Seberapa efektif hukum di kita? Ya. Sebenarnya yang dapat merusak itu semua itu katakanlah oknum. Sebenarnya hukum kita efektif. Ya. Hukum kita berjalan dengan semestinya. Saya ambil contoh di negara Kamboja lah. Waduh, jauh bener ya. Beda riskan negara nih teman-teman. Beda negara nih. Karena riskan juga ya. Kamboja ya. Keluar dari negara kita ya. Di negara Kamboja itu hukum tuh kalau nggak viral atau prioritas itu nggak ditangani. Berarti harus viral dulu. Harus viral dulu. Contoh saya dengan Bung Jai ini, saya masyarakat biasa. Bung Jai ini taruhlah gubernur gitu kan. Gubernur. Dengan kasus yang sama. Contoh kita ambil ITE. Ya. Saya melaporkan ITE ke pihak kepolisian. Pasti berujung konsultasi. Ya. Beda halnya kalau Bung J yang langsung melaporkan. Pasti langsung. Jabatan. Jabatan mempengaruhi. Kamboja begitu. Tapi seharusnya kan seperti ini. Seharusnya hukum itu ya. Kalau seharusnya hukum itu tidak boleh memandang baik harta, jabatan, rupa, dan sebagaimana banyaknya hal lainnya, agar tidak ada perbedaan dari setiap ketika hukum ini hanya di sini berbeda, maka sedikit jadi adanya ini kenapa ini? Jadi timbul pertanyaan. Oke. Kita mempunyai keterbatasan. Sebenarnya hakikat dari aparatur penegak hukum itu, hakikatnya kepolisian ini sebenarnya hakikatnya apa sih? Dia bukan aparatur penegak hukum. Dia adalah dia ada suatu mengayomi masyarakat, itu hakikatnya. Cuma kita terlintas di masyarakat yang tidak akan tahu hukum seperti apa. Kita tahunya bahwa mereka adalah aparatur penegak hukum. Padahal seandainya hukum itu kan kita anggap produk ya. Suatu tulisan ya. Seandainya pemerintah tidak memfasilitasi, tidak memadai
instansi atau peradilan, Ya. apakah hukum tersebut berjalan? Kan enggak. Cuma kita lihat tulisan aja. Yang Ya. kita takuti sebenarnya bukan tulisan. Apa itu? Ya instansi itu. Oh. Nah, itu kita di kalangan bawah ya, di kalangan Ya. bawah, mohon maaf. Kalau di kalangan elit itu, inilah kata kuncinya adalah oknum. Oknum. Oknum ini bermain artian dia bagaimana caranya saya ini menang dalam kasus-kasus tertentu. Ya. Nah, ini yang membuat reputasi dari hukum itu cacat. Cacat ya. Cacat. Bukan hanya itu, sebenarnya banyak ya. Timbul lagi pertanyaan, Bung J itu paham kan? Apa nih? Negara kita punya BIN, BIN. Apa itu BIN? Badan Intelijen Negara. Badan Intelijen Negara. Mata-mata. Bukan. Enggak, bukan mata-mata. Apa itu? Dia yang menangani negara ini kita dari luar, ancaman luar segala macam gitu kan. Atau Oke, contoh lah oke, gitulah atau oke. atau ada yang mau berbentuk makar atau enggak gitu. Heeh. Sebenarnya dihukum juga perlu. Tapi ada nggak? Nggak ada. Berarti satu kekurangan dong. Berarti ada pesan dong nanti yang perlu disampaikan. Silakan nih ditulis di kolom komentar nih kan. Tuh. Baik Baru. atau tidak Badan Intelijen Hukum diadakan di Indonesia. Ya, tuh pertanyaan ayo, tuh. siapa yang pro, siapa yang kontra? Apa sebutkan alasannya kan gitu. Iya, benar. Nah, masuk kita perumusan kepada RUU KUHP. Oke, RUU KUHP. RUU KUHP. Nah, kita udah tahu ya kenapa hukum diperjualbelikan. Kata kuncinya kita tahu. Oknum. Oknum. Selesai. Tinggal kita berpikir gimana caranya untuk memberantas oknum. Nah, itu dia tadi, perlu atau tidak Badan Intelijen Hukum. Nah, ini harus benar-benar independen. Kita itu apa ya? Sangat minim ya. Kejujuran itu sangat minim. Yang pro terhadap rakyat itu sangat minim. Ya. Nah, di RUU KUHP yang insya Allah kalau nggak ada halangan disahkan di bulan Desember nih. Ya. Hari Kamis tanggal berapa lah tepatnya, saya kurang paham juga dari Pak ya masih belum apa Menteri, ya. Ya. Nah, di situ ada suatu kepastian hukum. Contoh, pidana kita kan ada 2 tafsir ya. Tafsirnya ada 2. Ya. Oke. Mulyatno dan R. Susilo. Wow, ini sudah dalam ya. Udah makin dalam nih. Makin dalam ya. Nah, ini kata Mulyatno di pasal 110 yang isinya itu makar. Disebutkan beberapa pasal juga. Menurut Mulyatno itu ancamannya itu hukuman mati. Hukuman mati. Hukuman mati. Wow. Dia ada pasal junto, sebutkan satu kalau nggak salah sih pasal 110, pasal 104, ada beberapa pasal lagi saya lupa. Menurut Mulyatno penafsirannya itu hukuman mati. Hukuman mati. Tapi menurut R. Susilo itu dihukum 6 tahun penjara. Coba. Itu kenapa terjadi? Jauh kan? Jauh, perbedaan. Ini yang sangat apa ya? Hukum itu mempunyai tujuan. Hukum itu mempunyai tujuan. Ya. Contoh, ketika rasa itu kita nggak dapat, rasa keadilan, ya, keadilan, manfaat, dan kepastian. Manfaat, keadilan, kepastian. Sebenarnya sering bergesekan, mana yang harus didahulukan. Kebanyakan kalau memang di RKUHP ini apa ya? Menurut kita ini lebih komplit lah. Artian mungkin yang kalau belum paham, sebenarnya bukan ditolak. Jika memang ada pasal-pasal yang merugikan kepada rakyat, ini kembali kata kuncinya lagi kembali kepada oknum. Oh, membatasi kita untuk berdemokrasi gitu kan. Oh, ini itu. Sebenarnya bukan berarti kita tidak boleh berdemokrasi. Bukan berarti kita tidak boleh menyuarakan hati rakyat. Ya. Itu boleh. Cuma ada batasan yang katanya seperti dulu ada waktu BBM itu yang ditangkap di Manado tuh menista, menghujat. Ya. Dengan presiden kebun binatang. Nah, sebenarnya ini nggak pantas. Nggak pantas. Ya. Kita bukan tidak boleh beraspirasi, boleh. Cuman salah mengaspirasikannya. Nah, ini para teman-teman di luar sana mahasiswa menurut saya sih belum mendalami ya. Tuh yang mahasiswa tuh
Harus dalami dulu kalau mau demo. Nah, gimana tuh? ya. Karena gini, di RUKHP itu sekarang saya tanya, misalkan pencurian dihukum pidana 5 tahun, atau pemerkosaan dihukum 10 tahun, Ya. atau yang lain-lain lah. Nah, siapa yang menentukan angka 5, 7, 10? Kita nggak tahu, Pak. Oh. Siapa yang menentukan? Ya. Nah, alhasil dalam ini tidak ada kepastian. Tidak ada kepastian. Negara kita tidak ada kepastian. Negara ini tidak ada kepastian. Tidak ada kepastian, makanya makin ngeri ya, makin ngeri ya. Nah, dengan disahkannya nanti di RUKHP itu ada kita tolak ukurnya. Tapi kalau berbicara tentang RKUHP ya Bang ya, mungkin ini sudah Sambil diminum dong, sambil diminum. boleh. Tadi dari tadi saya minum ini. Udah gua minum dari tadi. Santai. Berbicara tentang RKUHP, kayaknya itu perlu kajian lagi gitu, perlu kajian khusus lagi. Kalau memang pun kayak perlu kita buat tema khusus lagi situ, karena berbicara tentang itu pasti banyak mencakup akar-akar lainnya itu. Ya. Jadi kayaknya kita misalnya nanti membicarakan seperti ini, nanti dikirain RKUHP ini yang diperjualbelikan. Sebenarnya muncul ya hal-hal seperti pasal-pasal titipan atau segala macam. Emangnya ada di hukum pasal titipan? Ada hukum di pasal titipan. Sebenarnya bukan pasal titipan. Kayak misalnya dari teman-teman para pecinta, kita kutip ada tuh ntar di KUHP itu, para pecinta hewan segala macam, membunuh hewan segala macam, nanti ada undang-undangnya. Nah itu dia mengajukan. Iya. Seperti undang-undang yang perzinahan segala macam. Iya. Itu akan lebih terarah. Artian kita rubah menjadi delik aduan. Nah, delik aduan itu artinya gini. Dia yang mengalami, dia yang harus mengadukan, bukan orang lain ketika melihat suatu perzinahan. Oh, masyarakat gitu kan, oh diaduin nih, oh ngeliat perzinahan, enggak. Yang dirugikan saja bisa suaminya, bisa istrinya, bisa orang tuanya. Nah, di sini ada restoratif justice. Restoratif justice. Nah, di RUKHP ini diperhatikan seperti si tersangka tersebut atau terdakwa tersebut, dia punya keluarga atau enggak. Ya. Nah, itu diperhatikan nanti. Makanya ada tolak ukur seberapa dia sudah memenuhi syarat atau tidak untuk tindak pidananya atau hukuman mati segala macam. Ada tolak ukurnya. Ada tolak ukur. Dan enggak untuk itu semua. Hakim pun bukan yang katanya memang hakim itu berkuasa ya. Bahkan disebut julukan tangan Tuhan ya. Ya. Hakim itu berkuasa untuk menentukan suatu orang pidana. Ya. Nah di RUKHP ini nanti akan ada batasan yang memang hakim tersebut tidak bisa sewenang-wenang memberi keputusan. Padahal sudah jelas. Kita punya hukum di Indonesia itu kan suatu sistem. Hukum adalah suatu sistem. Sistem itu harus berjalan dong. Tapi bagaimana nih Bang? Jika sistem, tadi kan hukumnya adalah sebuah sistem, ada dua nih. Ya. Tadi pertama yang saya tangkap adalah hukum adalah produk. Yang sekarang hukum adalah sistem. Nggak tahu nanti sampai ini ada lagi timbul. Jadi gini, sering terjadi hukum ini berbeda. Itu tadi yang tadi gue bilang kan, bahwa di kalangan atas dan kalangan bawah itu berbeda. Ketika kalangan yang bawah, contoh aja kita dulu ada kasus nenek-nenek ya, yang dulu kasusnya mengambil tiga biji kakao tuh ya, itu di hampir sekitar satu bulan lebih di penjara. Mungkin memang benar ini salah, tapi tidak sebanding dengan yang sampai ratusan juta, bahkan sampai M gitu. Dan mereka, karena mereka punya kuasa, mereka pejabat, pelak kasih uang, bisa cuma berkurang, bisa kasih keringanan. Bahkan kadang dengan uang, hukum bisa diputarbalikkan faktanya. Jadi kesannya gimana ya? Katanya hukum itu untuk menegakkan keadilan, kok kayaknya hukum ini
sedikit. Oke. Sebenarnya gini, hakim mengambil keputusan dalam suatu persidangan itu bisa dengan sesuai apa? Ketika sekarang gini, yang suatu berat ya, hakim itu berat. Ketika itu kalau dia nggak jalani, di sini ada undang-undangnya. Tidak dia jalani, berarti dia salah. Iya. Ya, gampang. Contoh, hakim mengambil keputusan hati nurani. Yang pertama, jalankan dulu sesuai dengan prosedural. Ya. Ketika prosedural itu sudah berjalan, ada dong yang namanya kasasi, banding, atau eksepsi, keberatan. Nah, ketika itu hakim akan memutuskan dengan sesuai hati nurani. Nah, untuk sementara ini memang kita tahunya, oh ini salah. Ternyata hakim ini nggak begitu tega gitu kan sebenarnya. Tidak. Ada dalam prosedural hukum yang dapat bisa kita jalankan. Contoh, kalau kita nggak sesuai dengan rasa itu dia sendiri. Tujuan hukum itu rasa. Ketika rasa keadilan kita tidak dapat, kita bisa naik ke peradilan. Tapi menurut lu pribadi nih Bang, apakah hukum di negara ini sudah adil? Apakah, karena kan kesannya tadi nih banyak yang diperjualbelikan. Kata orang hukum itu seperti ini menegakkan keadilan. Sekarang lu sendiri sebagai yang tadi katanya di LBH ya, LBH mana nih Bang? Boleh disebut mereknya? Oh ya udah nggak usah. Nggak usah. Jangan. Nah, sebagai orang yang sudah ada di badan hukum, yang sudah mungkin sudah paham, bagaimana tanggapan lu terkait hukum yang ada di negara ini? Apakah hukum yang ada di negara ini sudah adil menurut Abang? Oke, bicara keadilan ini relatif ya. Benar nggak? Ya. Relatif. Karena itu dia tadi menyangkut kepada rasa. Rasa. Hukum mempunyai 3 tujuan. Apa itu? Rasa keadilan, kepastian, manfaat. Oke. Kadang bergesekan mana yang harus kita prioritaskan. Kayaknya orang banyak di manfaat deh. Manfaatnya dapat uang. Enggak, gini Bu. Mungkin kita yang kurang memahami. Sebenarnya hukum di kita itu efektif. Hanya saja nih. Ya. Teknis dan mekanisme di lapangan itu belum kepuasan dari rakyat itu belum ada. Ya. Contoh, kita sudah komplit dalam hal sesuatunya. Hal sesuatunya itu seperti persyaratannya. Ya. Terus katakanlah P21-nya atau apa. Nah, yang harusnya dijalankan oleh aparatur penegak hukum. Ini kadang-kadang kita mental. Karena sudah komplit. Karena saya sendiri ngalamin. Karena itu dia tadi. Kita tidak punya yang namanya benar-benar aparatur penegak hukum. Intelijensi berarti lagi kembali ya. Aparatur penegak hukum itu sebenarnya siapa sih? Kita. Rakyat. Tapi rakyat kan gampang dibayar. Ya, dalam kurung itu lawyer. Nah, cuma gini. Nah, ini sangat ini ya. Rakyat kan tinggal dihukum kasih 100.000 tenang. Benar ya. Berat ya. Tapi yang jelas. Loh, ini kelihatan fakta ya. Fakta. Yang tadinya dia mau jadi saksi dan segalanya, kalau nggak bisa uang ancaman, nggak berani nongol. Ya. Seperti dalam KUHP, acara pidana. Saksi itu kalau nggak mau hadir itu dalam panggilan kedua atau ketiga, nggak perlu ketiga, kedua aja kita udah bisa paksa. Karena apa? Memperhambat berjalannya suatu rasa atau keadilan. Itu ada pidananya. Makanya kalau jadi saksi kalau nggak mau datang bahaya. Ngeri juga jadi saksi. Makanya di RUU KUHP kita ini bakal bakal adanya suatu kepastian hukum, tolak hukum, restoratif justice atau modified system. Nah, ini semua bukan kita rombak. Bicara pidana dalam semua negara itu isinya sama. Di negara Kamboja pencurian sama.
Bukan potong, maksudnya sama suatu kejahatan. Oh. Di negara lain misalkan pemerkosaan sama suatu kejahatan. Iya. Enggak. Iya. Sama. Apa Iya. yang membuat perbedaan? Tolak ukur tersebut. Tolak ukurnya. Tolak ukur. Apa tolak ukurnya tadi? Nah, maka dari itu di dalam RUU-KUHP itu kita pastikan restoratif justice itu ada, tolak ukurnya ada, terus wewenang-wewenangan dari para Emang hakim RUU-KUHP udah pasti. ya. Udah bisa dipastikan itu yang belum mau disahkan itu. Ya. Kalau menurut saya pribadi sih kita muncul adanya suatu kepastian. Bung J bisa pikirkan. Oke. Bayangkan coba. Selama ini produk kita pidana banyak menjatuhi para masyarakat itu dengan hukum tidak kepastian. Contoh yang tadi, menurut Mulyatno itu hukuman mati. Iya. Dari tafsir tersebut. Iya. Menurut R. Susilo 6 tahun penjara. Iya. Berarti kan signifikan. Sebuah perbedaan yang jauh. Jauh. Coba bayangkan kalau tidak ada kepastian itu. Nanti di RUU-KUHP ini bakal dipastikan. Oke. Terkait ini Bang, kan tadi kita sudah banyak tangkap nih. Ya. Dan terkait hukum, tadi lu bilang tidak boleh diperjualbelikan. Dan pada kenyataannya di lapangan orang yang beruang banyak yang melakukan jual beli lah istilahnya. Bagaimana solusi yang dari lu pribadi untuk agar mengurangi terjadinya jual beli hukum di negara ini? Pak, Tadi satu kan intelijensi itu. intelijensi itu ya. Ya, Butuh atau tidak gitu kan, hukum ya. ya. Oke. Nah ini untuk suatu dalam negara kita ya. Ya, Sebenarnya sulit. Sulit. Tapi tidak sulit. sulit tapi tidak sulit. Nah, gimana tuh coba? Bingung nggak tuh? Kenapa? Kita yang jadi masalah itu sebenarnya bukan produknya. Jadi oknum. Nah, kata kunci kembali lagi. Bukan Oknum. produk dan sistem tapi oknum. Oknum. Karena Oknum apa? yang bermain. Oknum itu di kalangan apapun ada. Ya. Masyarakat ada. Ya, Pemerintah ada. ya. Benar nggak? Instansi ada. Nah itu. Nah ini perlu adanya apa? Suatu intelijensi. Nah, di setiap peradilan dari bawah sampai ke atas. Nggak usah jauh-jauh, kemarin kita punya contoh sangat ironis. Apa? MA suatu apa ya, benteng terakhir kita, Mahkamah Agung. tapi kena kasus suap. Itu gimana itu? Aduh. Di MA aja MA. hukum udah dijual beli. Gimana tuh guys? Apalagi yang bawa-bawanya. Makanya ini yang sebenarnya yang harus kita berantas tuh bukan suatu produk, Oknumnya. oknum yang kita berantas. Rantas. Makanya harus ada yang namanya moralitas, suatu norma. Kita kesampingkan, kita perpadukan namanya moralitas Ya. keagamaan tuh. Oke. Sosialisasikan lagi. Oke. Berarti sosialisasikan moralitas terus berintelijensi. Itulah ya mungkin solusinya ya Bang ya. Dan mungkin ya makin diperketat ataupun makin makin diperbaiki lah agar tatanan hukum di negara kita ini yang katanya adil biarlah seadil-adilnya. Oke. Terima kasih nih Bang, mungkin ya cukup sekian dulu untuk pertemuan kita kali ini. Kalaupun kita mau bahas lagi mungkin akan kita bahas di the next project lagi, di next podcast ataupun kegiatan lainnya agar menjadi hal ini tadi bisa kita simpulkan bahwa hukum itu tidak boleh diperjualbelikan, dan kalaupun terjadi diperjualbelikan itu bukan dari produk atau sistemnya, namun itu karena oknumnya, dan oknumnya yang perlu diberantas. Dan untuk menangani solusi yang dari lu tadi mengatakan untuk menangani dan mengatasi serta mengurangi lah dulu dari hukum yang diperjualbelikan di negara ini, yaitu tadi agar negara menyediakan badan intelijensi hukum, oke, dan mengadakan sosialisasi penguatan moralitas dan ya agar menjalankan suatu tujuan hukum dengan baik dan benar. Oke, mungkin cukup sekian Bang.
Dari saya secara pribadi, gua secara pribadi, dari Story Detik 88 mengucapkan terima kasih, sukses selalu Bang. Dan buat semua rekan-rekan yang ada di sana, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube kita Story Detik 88. Tetap semangat, sukses selalu. BK. BK.